Agama dan inklusivisme. Toleransi dalam beragama dapat dilakukan dengan melakukan sikap inklusivisme, di mana sikap saling membuka diri pada keinginan berbeda, serta menerima ajaran keyakinan mereka dengan saling bekerjasama dalam menjalin tali persaudaraan. Contohnya seperti ketika kita pergi ke tempat beribadah agama lain untuk menambah wawasan kita mengenai tata cara beribadah dari agama tersebut dan mencoba mengenal latar belakang dari agama tersebut. Kemudian yaitu agama dan budaya. Budaya merupakan pikiran akal budi yang mengajarkan adat istiadat, sedangkan agama berarti sistem yang mengatur tata keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Cara menjalin hubungan relasi agama dan budaya yaitu radikal, merupakan hubungan yang saling bertentang di mana sebenarnya agama dan budaya tidak saling bertemu. Akomodasi adalah anggapan di mana budaya saling memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan agama, dan agama yang merupakan bagian dari budaya. Perpaduan, agama memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan budaya, sehingga budaya itu dapat diserap untuk dijadikan bagian dari agama asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Elemen pembaruan, antara budaya memperbarui agama, bahkan juga bisa agama memperbarui budaya. Agama menyediakan sumber struktur seperti pola aturan, nilai-nilai, hal-hal yang bersifat ide atau gagasan. Sedangkan budaya memberikan bentuk atau simbol yang membuat nilai bisa dihidupi oleh semua orang. Ketika agama bertemu dengan budaya, maka akan tercipta inkulturasi. Proses ini terdiri dari akulturasi, asimilasi, dan transformasi. Contoh konkret relasi agama dan budaya yaitu Hari Raya Idul Fitri, di mana terdapat elemen lain seperti halal bihalal, saling memaafkan pada orang-orang yang sudah menjadi ciri khas dari orang Indonesia. Yang kedua yaitu baju koko, merupakan baju takwa bagi orang-orang yang beragama Islam ketika akan menjalankan ibadah. Tapi sekarang sudah menjadi baju sebagai bentuk budaya dari orang-orang Islam. Agama dan sains merupakan dua hal yang sangat berbeda karena agama bercorak subjektif, sedangkan sains sendiri bercorak objektif, di mana yang artinya sains mengabaikan asumsi-asumsi yang bersifat subjektif. Akan tetapi pada beberapa kondisi, antara agama dan sains perlu adanya integrasi untuk memecahkan suatu isu yang terjadi. Hubungan agama dan sains sendiri dibagi menjadi 4, antara lain konflik, independen, dialog, dan integratif. Contoh relasi agama dan sains, sains mengatakan bahwa manusia berevolusi dari kera hingga manusia, tetapi agama sendiri mengatakan bahwa manusia memang diciptakan dari tanah hingga menjadi manusia. Yang berarti sains dan agama tersebut saling bertolak belakang. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah kita sebagai manusia harus seimbang antara agama dan sains, karena akan menimbulkan konflik bila terlalu memihak atau terlalu fanatik terhadap salah satu aspek tersebut. Yang kedua yaitu relasi antara agama dan politik. Agama dan politik sendiri tidak bisa disatukan dan juga tidak dapat dipisahkan, tetapi agama dan politik harus berjalan beriringan karena agama dan politik sama-sama memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat dengan ranahnya yang berbeda, karena apabila keduanya disatukan akan menimbulkan konflik. Contoh konflik antara agama dan politik yang sering terjadi yaitu pertentangan pembangunan rumah ibadah. Maka dari itu kita perlu adanya twin toleransi agar salah satu agama tidak mendikte negara untuk mengatur suatu agama tertentu. Terima kasih. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragamannya. Suku, agama, ras, dan budaya yang bermacam-macam berkumpul menjadi satu. Tetapi di balik keanekaragamannya tersebut, masih banyak kasus-kasus atau fenomena sosial yang diakibatkan dari hal tersebut, mulai dari yang positif sampai ke negatif. Indonesia sendiri adalah negara yang mayoritas umatnya beragama Islam. Tetapi terkadang dengan status mayoritasnya tersebut, mereka malah menggunakannya untuk hal yang tidak sepatutnya dilakukan atau semena-mena. Penggusuran tempat ibadah misalnya. Mereka yang tidak ingin dibangun tempat ibadah agama lain di daerahnya beralasan karena takut jika sewaktu-waktu mereka akan pindah dari agama yang dianutinya atau menjadi murtad. Lalu apakah ada akibat dari hal tersebut? Tentu saja ada. Mereka yang bukan beragama Islam merasa terdiskriminasi dan tidak akan merasakan yang namanya keadilan. Padahal hal ini sudah dijelaskan di Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimana dengan tempat ibadah yang berdampingan di daerah Wiyung, Surabaya? Keenam tempat ibadah agama yang dianuti di Indonesia itu berdampingan tanpa ada masalah yang ada.
Sebenarnya permasalahannya bukan karena takut menjadi murtad. Permasalahannya adalah kurangnya rasa toleransi terhadap sesama. Pada saat kita lahir, kita sendiri adalah manusia sebelum memiliki agama. Jadi, kita harus bisa menjaga toleransi terhadap sesama dan terhadap semua manusia. Perkenalkan, nama saya Tevil Samdero dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan cara menyikapi perbedaan atau keanekaragaman, toleransi, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bersinggungan dengan perbedaan. Perbedaan seringkali menjadi pemicu masalah yang berlanjut menjadi konflik bila kita memahami, mengatasi, dan menyikapi dengan cara yang tidak tepat. Secara hakikat manusia itu sama, tetapi tak pernah ada manusia yang benar-benar dalam segala hal. Perbedaan merupakan keadaan sifat dan karakter yang diciptakan Tuhan agar manusia saling mengenal, berinteraksi, saling memahami, dan memberikan manfaat satu sama lain. Memahami dan menyikapi perbedaan dan memang bergantung kepada cara pandang kita terhadap perbedaan tersebut. Namun jika perbedaan sebagai fitrah kemanusiaan dengan anugerah yang maha sempurna, maka perbedaan itu akan terasa indah, mewarnai hidup kita. Cara pandang kita terhadap perbedaan sangat menentukan terhadap cara kita menyikapi dan mengatasinya. Karena itu pengertian merupakan hal yang kita miliki dan kita terapkan dalam memahami dan menyikapi dan mengelola perbedaan. Sebagai berikut saya menjelaskan pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. Dan toleransi bukan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Contoh adanya toleransi di masyarakat adalah usaha menjaga ketenangan dan ketertiban warga lain yang berbeda agama sedang melaksanakan ritual keagamaan. Jadi gimana sih kita seharusnya bersikap berbagai perbedaan yang terjadi? Yang pertama, bersikap ramah. Yang kedua, jangan egois. Yang ketiga, jangan merasa selalu benar. Yang keempat, tolong menolong. Jadi, setelah mendengarkan penjelasan mengenai relasi agama dengan bidang-bidang lain, kejadian sosial dalam masyarakat akibat keanekaragaman, dan tentang cara menyikapi perbedaan, kita harus sadari bahwa negara kita, yaitu negara Indonesia, memiliki keberagaman yang sangat luas. Keberagaman ini tidak terbatas hanya pada agama saja, tetapi juga bisa pada ras, suku, bahasa, maupun budaya atau adat istiadat daerah. Indonesia sendiri memiliki sebuah semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tentunya agar dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, diperlukan dukungan dari seluruh penduduk Indonesia. Kita dapat memulai dengan melakukan hal-hal yang sederhana, seperti menghormati ibadah teman yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda dengan kita. Atau kita bisa melakukan tidak mendiskriminasi antar sesama. Dengan melakukan hal-hal sederhana ini, kita dapat terus bertumbuh dan bahkan mempengaruhi orang lain di sekitar kita untuk berani berbuat yang sama. Jadi, marilah kita mulai menerapkan sikap toleransi, menghargai dan menghormati sesama di tengah keberagaman ini atau perbedaan yang ada, sehingga kita dapat menjadi panutan bagi orang lain agar dapat menerapkan sikap toleransi bersama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih.